Oke gengs, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sejarah uang yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Kini kita berada di zaman di mana melakukan segala jenis pembayaran menggunakan uang. Di zaman ini juga kita lazim menggunakan uang dalam bentuk uang kertas dan koin yang diterbitkan secara sah oleh pemerintah. Dan setiap negara memiliki mata uangnya masing-masing dengan nilai tukar yang berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lainnya. Di abad ini juga kita dikenalkan dan mengenal uang digital, di mana uang yang kita miliki tidak lagi berbentuk lembaran-lembaran kertas yang tebal atau koin yang berat, tetapi berupa angka-angka yang tertera di layar handphone kita, atau berupa selembar kertas plastik yang bisa kita lakukan untuk menarik uang, menyetor uang, dan mengirimkan uang. Depannya, para ilmuwan memprediksi bahwa uang tidak lagi berupa uang kertas, logam, kartu plastik, atau deretan angka di layar handphone, melainkan tersimpan dalam satu chip yang ditanam di dalam tubuh manusia, sehingga meminimalisir pembobolan rekening dan pencurian uang. Manusia juga bisa melakukan transaksi di mana-mana dengan aman tanpa takut rekeningnya disabotase orang lain. Karena semua informasi keuangan sudah ada di dalam tubuh dan tidak ada orang lain yang bisa mengambil dan menggunakannya kecuali tubuh itu sendiri. Tapi, apakah kamu sudah mengetahui sejarah lengkap uang sehingga menjadi alat tukar yang sah di sistem perekonomian kita saat ini? Sekolah hanya pernah menjelaskan bahwa uang itu dulunya adalah koin emas. Ini benar, namun sekolah tidak pernah mengajarkan sejarah lengkap evolusi uang sampai saat ini. Jadi, di video kali ini kami akan membahas uang yang berevolusi hingga saat ini. Berikut ini konspirasi jahat ekonomi di balik terciptanya uang. Agar memudahkan kita, saya akan membahasnya ke dalam sebuah dongeng. Dalam dongeng ini, saya akan memperkenalkan seorang tukang emas yang menjadi tokoh utama bernama Johnson. Di abad ke-10 Masehi, uang belum ditemukan. Manusia mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan dengan sistem barter, di mana manusia bisa datang ke pasar dengan membawa barang yang dia miliki untuk ditukarkan dengan penjual yang menjual barang yang mereka butuhkan. Lama-kelamaan, sistem barter ini mengundang banyak masalah, seperti seseorang ingin memiliki sebilah pisau, ia harus menukar dengan seekor ternak yang ia miliki. Ada juga seorang pencukur, dia mencukur kalau orang yang mau mencukur harus membawa sekarung gandum untuk ditukarkan. Karena banyak konflik yang terjadi, Johnson mengusulkan suatu solusi untuk masyarakat. Ia pun meminta semua masyarakat berkumpul di kota untuk berbicara solusi ini. Johnson pun berkata, sebagai tukang emas, solusi bagi permasalahan jual beli di sini bagaimana jika kita menciptakan sistem uang dari emas. Jadi nanti saya akan mengukir emas menjadi kepingan-kepingan kecil dan akan kita sebut dengan uang. Uang inilah yang akan kita gunakan untuk membayar. Tidak perlu lagi pisau dibayar menggunakan ternak, jasa cukur dibayar dengan sekarung gandum. Semuanya dibayar menggunakan uang ini. Jadi kita bisa melakukan penawaran yang masuk akal dan adil saat jual beli terjadi. Sebagai imbalan atas jasa saya memproduksi uang, saya akan meminjamkan 100 keping uang kepada masing-masing satu orang. Nanti setelah 1 tahun, kalian bisa mengembalikan kepada saya dengan tambahan 5 keping uang lagi sebagai biaya pinjaman dan pembuatan uang tersebut. Kemudian ada seorang penduduk bertanya, kenapa harus menggunakan emas? Johnson menjawab, karena emas adalah barang tambang yang tidak bisa diperbaharui dan nilainya akan stabil dari masa ke masa. Jadi
kita bisa gunakan sebagai alat pembayaran. Kemudian ada lagi satu orang penduduk bertanya, bagaimana jika tukang emas lain melakukan hal yang sama? Apakah kami bisa mendapatkan uang dari sana juga? Johnson pun menjelaskan, tidak boleh. Emas yang kita gunakan sebagai uang memiliki desain khusus dan hanya saya yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk memproduksinya. Jadi saya yang berhak mengedarkan uang ini. Karena merasa solusi yang ditawarkan cukup menarik, maka masyarakat pun akhirnya menyetujui sistem uang emas seperti ini. Dan mereka sepakat untuk menghargai satu keping emas ini setara dengan $1. Maka mulailah Johnson memproduksi dolar dan meminjamkannya kepada penduduk. Karena sudah adanya uang untuk alat tukar, kegiatan jual beli menjadi ramai. Muncullah pedagang pesaing yang menjual produk yang sama. Misalnya, Fulan A menjual daging di pasar, lalu muncullah Fulan B yang menjual daging pula di pasar. Karena masing-masing takut kehilangan pelanggan, maka mereka mulai membanting harga daging yang semula dihargai $5 per kilogram, kini turun menjadi 3-4 kilogram. Dari sinilah muncul kompetisi dalam setiap sistem perekonomian. Hal ini tidak hanya terjadi di pasar, tapi juga terjadi pada kontraktor, operator transportasi, akuntan, petani, dan sebagainya. Para pembeli selalu memilih transaksi yang paling menguntungkan, sehingga muncullah orang-orang yang memiliki dolar lebih banyak karena mereka memenangkan kompetisi. Waktu itu tidak ada bea cukai atau lisensi yang menghambat perdagangan, sehingga standar orang mulai meningkat. Setahun kemudian, Johnson mulai menagih dolar beserta kelebihan $5 yang ia pinjamkan pada masyarakat. Orang yang memiliki kelebihan dolar akan mampu membayar sesuai tagihan mereka, lalu meminjamkan uang lagi untuk melanjutkan aktivitas jual belinya. Sedangkan sebagian yang lain merasa kekurangan. Di sini orang mulai merasa memiliki hutang. Belum sempat hutang lama mereka lunasi, mereka sudah harus menghutang lagi tahun ini untuk melanjutkan jual beli dan mencari tambahan kelebihan $5 lagi untuk dibayarkan lagi tahun depan. Saat itu belum ada seorang pun yang sadar bahwa seluruh masyarakat sekalipun mengembalikan semua hutang mereka kepada Johnson, tetap tidak bisa melunasi hutang mereka karena kelebihan 5% koin emas yang merupakan kewajiban mereka tidak pernah diedarkan oleh Johnson. Dari sinilah perekonomian baru mulai mengenal namanya bunga. Tak seorang pun selain Johnson yang mengetahui bahwa ada hal yang mustahil bagi masyarakat ini untuk bisa melunasi hutang mereka bila ditambahkan dengan bunga. Singkat cerita, di dalam toko emasnya, Johnson memiliki gudang yang sangat aman untuk menyimpan emas. Karena saat itu mulai timbullah masyarakat yang kaya dan miskin. Maka mulailah maraklah pencurian dan perampokan. Karena takut uangnya dirampok, masyarakat pun mulai menitipkan uang emasnya kepada Johnson. Sebagai bukti deposit penyimpanan uang emasnya, Johnson pun menerbitkan kwitansi yang bisa dipakai sebagai pengganti emas dalam membayar atau membeli barang. Lama-lama Johnson menyadari bahwa orang tidak akan kembali ke toko emasnya untuk menukarkan kwitansi dengan uang emas mereka. Ini menjadi peluang untuk Johnson. Ia tidak perlu lagi repot-repot memproduksi uang emas, tapi ia tetap bisa melanjutkan aktivitas meminjamkan uang kepada masyarakat. Bahkan jumlah pinjaman yang diberikan pun bisa lebih banyak daripada sebelumnya. Akhirnya sistem pinjam uang pun menjadi seperti ini. Seorang Bapak A mendatangi Johnson untuk meminjamkan $100, $5 sebagai bunganya dan harus dilunasi tahun depan. Johnson berkata, bagaimana kalau kamu saya berikan 100 lembar kwitansi saja? Uang emasmu tetap tersimpan di sini.
supaya aman dari kejahatan. Sedangkan kwitansi ini bisa kamu gunakan untuk membeli dan membayar apapun. Setahun kemudian kamu bisa mengembalikan ke saya total 105 lembar kwitansi. Bapak A ini pun menyetujui karena saran yang ditawarkan serasa praktis. Begitu pula dengan Bapak B, C, D, dan seterusnya. Supaya tidak terjadi kesalahan, Johnson pun mencatat semua uang dari kwitansi keluar dan masuk, atau dikenal debit dan kredit, dari toko emasnya. Catatan ini kemudian disebut sebagai buku rekening. Bahkan sekarang orang bisa meminjam lebih dari $100 selama mereka memiliki jaminan, entah lahan pertanian, ternak lapak, dagang, atau rumah kepada Johnson. Tentu saja dengan tambahan 5% dari total pinjaman sebagai bunganya. Johnson pun menikmati keuntungan sangat berlimpah dari bisnis uangnya. Bisnis yang dilakukan Johnson ini mulai menarik perhatian tukang emas dari wilayah lain. Mereka berbondong-bondong mendatangi Johnson dan mencari tahu sistem bisnisnya. Johnson pun dengan senang hati memberitahu cara kerjanya. Dan tukang emas ini pun mulai menjadi produsen uang, peminjam uang, dan pengedar kwitansi di masing-masing wilayahnya. Karena jumlah kwitansi yang beredar semakin banyak, suatu hari para tukang emas ini melakukan pertemuan rahasia bersama Johnson. Johnson pun mengusulkan pemerintah untuk mencetak uang kertas, menggantikan kwitansi yang beredar sekarang ini. Mengapa kwitansi yang beredar ini harus digantikan dengan uang kertas yang dicetak menggunakan desain dan tinta khusus plus ditandatangani oleh gubernur? Karena sekarang mulai marak pemalsuan kwitansi oleh masyarakat, dan tentunya sangat merugikan para tukang emas. Selain itu, menulis dan menandatangani kwitansi satu persatu tentu sangat menyita waktu para tukang emas dan menghambat percepatan transaksi pinjaman uang. Johnson dan para tukang emas sepakat untuk menanggung biaya percetakan uang kertas ini, dan akhirnya pemerintah pun menyetujui rencana mencetak uang kertas ini. Dan hal ini pun dikuatkan oleh beberapa teori konspirasi yang mengatakan 99% umat manusia dikuasai oleh 1% umat manusia lainnya. Demikian video kami kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita.